Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Kali ini kita tidak akan membongkar sepeda motor. Namun di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai carbon cleaner. Pertama, apa sih carbon cleaner itu? Carbon cleaner adalah cairan yang berfungsi untuk melindungi, melapisi, dan membersihkan ruang bakar dari endapan sisa karbon, membersihkan saluran bahan bakar dan intake manifold. Juga untuk menjaga performa kendaraan agar tetap optimal dan menurunkan kadar gas emisi gas buang. Cara penggunaannya pun cukup mudah, yaitu hanya menuangkan sebotol cairan ke dalam tangki. Yang maklum, carbon cleaner sendiri memiliki isi 75 mili, di mana penggunaan di tiap botol adalah untuk 4-5 liter bahan bakar, dan disarankan pun penggunaan di tiap 3000 km. Contoh, semisal dengan kapasitas tangki motor Jupiter Z1 4,1 liter, Mio M3 4,2 liter, Aerox Old 4,6 liter, Aerox New 5,5 liter, dan All New NMAX 7,1 liter. Kemudian ada Fiction di 12 liter, dan seterusnya. Bisa digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan cairan carbon cleaner. Nah, misalnya untuk kapasitas tangki Fiction tadi 12 liter, berarti kita gunakan di 2 botol untuk kapasitas tangki bahan bakar penuh. Jika tangki bahan bakar 4 liter, berarti kita gunakan 1 botol saja. Apakah aman penggunaan dalam jangka panjang? Di sini akan saya menjelaskan. Tentu saja aman, selagi dengan penggunaan yang sesuai dengan prosedurnya. Dalam artian kapasitas 4 liter digunakan 1 botol, 8 liter, 10 liter itu gunakan 2 botol. Efek sampingnya jika digunakan secara terus-menerus, sampai sejauh ini saya belum menemukannya. Jika penggunaannya benar, nah mungkin efek sampingnya adalah akan kecanduan dengan part ini, karena cairan ini di samping dapat menghemat uang, juga dapat membuat motor kita lebih optimal. Cairan ini berfungsi untuk membersihkan dan mengoptimalkan, yang berarti kita menggunakannya untuk pencegahan dari berbagai macam masalah yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan ruang bakar. Bukan berarti motor kita yang sudah terlanjur nyendat ataupun nyendat yang sudah terlalu parah karena efek lain, ataupun karena fuel pump yang sudah melemah dan injektor yang terlampau kotor, yang tiba-tiba bisa menjadi baik karena menggunakan carbon cleaner. Nah, bukan seperti itu konsep cairan ini. Ya, memang ada di beberapa hal atau di beberapa kasus dapat mengurangi nyendatnya, tapi tidak menghilangkan 100%, karena kerusakan pun sudah terlanjur. Nah, yang saya jelaskan tadi, carbon cleaner ini berfungsi untuk pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Kita ibaratkan tubuh manusia saja. Jika sudah terlalu drop atau lemah, maka bukan berarti dengan satu cara saja bisa langsung menyembuhkan. Mungkin ada cara-cara lain ataupun faktor lain. Itu kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Ini hanya menjaga, dan kita harus tetap berjaga-jaga. Dan tentunya untuk membuat performa motor kita lebih baik, kita servis rutin di dealer Yamaha terdekat untuk hasil yang tentunya lebih baik dengan teknisi yang handal dan profesional. Carbon cleaner juga sangat mudah ditemukan. Sudah dipastikan dealer resmi Yamaha mempunyai spare part ini, dan harganya pun terbilang murah untuk efek yang luar biasa, yaitu 31.000 saja, tergantung di daerah masing-masing.
Terlebih lagi murah, karena daripada kita yang harus merogoh kocek lebih dalam, kisaran 100 sampai 150 ribuan tergantung motor yang harus servis injeksi secara total. Nah, itu akan memakan biaya yang lebih banyak. Kalau sudah masuk ke bagian injeksi, maka pembahasan akan semakin luas. Tetapi saya akan membahasnya sedikit di sini. Tentunya untuk servis injeksi juga ada waktunya. Selain dari pencegahan kita tadi menggunakan carbon cleaner, tentu part injeksi pun akan mengalami penurunan fungsi, karena untuk part yang berhubungan dengan sistem injeksi adalah bagian yang sangat vital dan terbilang harganya lumayan jika kita harus ganti karena part tersebut terlanjur rusak. Apalagi jika harus pergantian yang sering karena kerusakan yang penyebabnya adalah kita sendiri yang lalai dalam mengeceknya. Partnya bisa meliputi fuel pump, injektor, tangki bahan bakar, selang bahan bakar, dan lain-lain. Nah, saya uraikan sedikit kenapa fuel pump bisa lemah. Simpelnya karena endapan bahan bakar yang kotor di dalam tangki yang masuk ke dalam filter fuel pump, sehingga terjadi penyumbatan dan mengakibatkan jumlah bahan bakar yang disemprotkan pun berkurang dan tekanannya menjadi lemah. Kemudian kita bahas ke injektor. Sama halnya seperti fuel pump, jika kondisi filter fuel pump terlalu kotor, maka akan ada partikel atau kotoran yang ikut terbawa sampai ke dalam injektor. Nah, hal tersebutlah yang membuat semprotan dari injektor ke ruang bakar menjadi tidak stabil atau tidak fokus, sehingga motor pun nyendat-nyendat. Kemudian tangki. Tangki adalah tempat penyimpanan bahan bakar. Jikalau bahan bakar yang digunakan tidak sesuai dengan standarnya, bahan bakar timbal ataupun ketengan, maka akan berdampak pada tangki, yaitu bisa menyebabkan keropos, karat, dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana cara mengisinya. Caranya cukup mudah, cukup buka tangki dan buka tutup carbon cleaner berukuran 75 mili. Pastikan bahan bakar terisi dan tuangkan saja ke dalam tangki. Diamkan sampai habis. Jika sudah habis, ini hanya sebagai contoh, tidak saya tuang. Nah, jika sudah, tutup kembali tangki dan buang sampah kepada tempatnya agar tidak mengotori lingkungan. Nah, jika sudah, cukup diamkan saja kendaraan agar cairan carbon cleaner dapat menyatu dengan baik dengan bahan bakar kita sehingga dapat optimal. Jika kita menggunakan carbon cleaner, bagian yang berhubungan dengan sistem bahan bakar tadi pasti akan dibersihkan secara otomatis karena sifatnya cairan, yang berarti dia akan terus mengalir di mana jalurnya. Nah, untuk bagian di sini adalah contoh piston. Jika kita menggunakan carbon cleaner, bagian mana sih yang bersih ataupun tidak lebih kotor jika tidak menggunakan carbon cleaner? Nah, itu di bagian headnya, di bagian head piston. Di situ jika tidak menggunakan, dia akan terdapat karbon yang lebih tebal yang menumpuk karena campuran udara dan bahan bakar tadi ataupun sistem pembakaran yang tidak normal. Jadi sehingga menumpuklah karbon-karbon tadi di bagian kepala piston. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas di sini ada bagian blok silinder. Nah, jika tumpukan karbon sudah terlalu banyak di bagian kepala piston, maka itu akan menghambat kinerja, dan terlebih lagi jika sudah terlalu banyak kotoran, itu pasti akan membuat bagian dari blok tersebut akan baret di dalamnya karena sudah terlalu banyak karbon. Sebenarnya bagian blok ini akan ada pembahasan lain di bagian mesin, tapi karena hal sepele kita mungkin akan sampai dalam pergantian piston ban blok.
yang disebabkan karena penumpukan karbon di antara piston dan blok. Jadi sebelum hal itu terjadi, sebaiknya kita lakukan pencegahan. Dengan biaya yang lebih murah, kita dapat menjaga kondisi motor kita untuk lebih awet dan performa pun dapat terjaga dengan baik. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan carbon cleaner. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih banyak.